Sementara itu, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengenai perubahan ketentuan Pasal 141 huruf A Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang DPRD bahwa retribusi berusaha terkait dengan persetujuan bangunan gedung disebut retribusi bangunan gedung. Hal tersebut mencabut IMB yang ada, sehingga daerah dalam beberapa waktu mengosongkan pungutan IMB dikarenakan belum memiliki Perda PBG. Namun pemerintah pusat melalui Surat Edaran Bersama atau SEB merelaksasikan masa transisi skema IMB ke PGB sampai dengan 5 Januari 2024. Dengan syarat dari berlakunya pungutan atas dasar Perda IMB itu adalah memberikan pelayanan PBG sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PP 16 tahun 2021 dan tetap mendorong Pemkab untuk segera menyusun Perda PBG. Terhadap rancangan peraturan daerah tentang retribusi persetujuan bangunan gedung disampaikan pada rapat paripurna DPRD Kabupaten Tulungagung pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Saudara Ketua DPRD Tulungagung, yang terhormat Saudara Wakil Ketua dan anggota DPRD Tulungagung, yang terhormat Saudara Bupati Tulungagung, yang terhormat Saudara Wakil Bupati Tulungagung, yang terhormat Sekretaris Daerah serta Asisten Sekda, staf ahli dan jajaran OPD di Kabupaten Tulungagung, serta Direktur, Inspektur, rekan-rekan wartawan yang membanggakan dan kami muliakan. Segala puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas segala karunia yang telah dilimpahkan kepada kita sekalian. Karena bimbingannya semata akhirnya panitia khusus DPRD Tulungagung yang telah membahas rancangan peraturan daerah masa sidang 2 tahun sidang 3 periode bulan Januari sampai April 2022 dapat menyelesaikan tugasnya dan melaporkan hasilnya pada rapat paripurna pada hari ini. Hadirin yang kami hormati, sebelum menyampaikan laporan ini, pertama kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ketua DPRD yang telah memberikan waktu dan kesempatan untuk melaporkan hasil pembahasan Pansus 2 dalam rapat paripurna hari ini. Kedua, kami sampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah atas hasil CAP BPK tahun 2021 mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP yang telah diserahkan kepada Ketua DPRD bersama Bupati Tulungagung pada hari Selasa 26 April 2022 yang lalu. Harapan kami, hal tersebut dapat memberikan spirit bagi semua stakeholder dalam meningkatkan layanan masyarakat untuk kemakmuran rakyat Tulungagung menuju masyarakat Tulungagung yang ayam tentrem mulya lan pinata. Hadirin yang kami hormati, Pasal 77 ayat 5 Peraturan DPRD tentang tata tertib DPRD mengamanatkan bahwa panitia khusus melaporkan tugas sebelum akhir masa kerja dalam rapat paripurna. Pembentukan panitia khusus ini diumumkan dalam rapat paripurna DPRD pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 membahas 2 raperda dengan susunan keanggotaan sebagai berikut. 1. Agung Darmanto, Ketua; Faruk Tribauji, Wakil Ketua; Ahmad Baharudin, anggota; Haji Susilowati, anggota; Sofyan Haryanto, anggota; Dr. Andes Salim Masruk, anggota; Joko Triasmora, anggota; Khairul Rahim, anggota; Haji Ponidi, anggota; Haji Misbah, anggota; Ila Kusumawardani, anggota; dan Mutiin, anggota. Hadirin yang berbahagia, kami sampaikan dengan berlakunya Undang-Undang 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengenai perubahan ketentuan pada pasal 141 huruf A Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang PDRB bahwa retribusi berusaha terkait dengan persetujuan bangunan gedung disebut retribusi bangunan gedung tersebut mencabut IMP yang ada, sehingga daerah dalam memberi waktu pengosongan pungutan IMP dikarenakan belum dimilikinya Perda PBB ini. Namun pemerintah pusat melalui Surat Edaran Bersama merelaksikan masa transisi
skema INP ke PGP sampai dengan 5 Januari tahun 2024. Hadirin yang berbahagia, kami sampaikan dengan berlakunya Undang-Undang 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengenai perubahan ketentuan pada pasal 141 huruf A Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang PDRB bahwa retribusi berusaha terkait dengan persetujuan bangunan gedung tersebut, retribusi bangunan gedung tersebut mencabut IMP yang ada, sehingga daerah dalam memberi waktu pengosongan pungutan IMP dikarenakan belum dimilikinya perda PBB ini. Namun pemerintah pusat melalui surat edaran bersama merelaksikan masa transisi skema INP ke PGP sampai dengan 5 Januari tahun 2024 dengan syarat dari berlakunya pungutan atas dasar perda INP itu adalah memberikan pelayanan PBB sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PP 16 tahun 2021 dan tetap mendorong Pemkab untuk segera menyusun perda PBB. Dari 421 kabupaten kota seluruh Indonesia yang belum memiliki perda PBB, Tulungagung segera mempunyai perda PBB karena telah melalui proses pembahasan dalam Pansus 2 ini dengan tujuan agar pemerintah kabupaten dapat segera menguatkan fiskal daerah melalui pungutan PBB. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perda tentang retribusi harus mendapatkan evaluasi dari gubernur sebagai wakil dari pemerintah pusat, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan sebelum ditetapkan oleh Bupati. Maka setelah melalui tahapan pembahasan baik secara internal maupun tim asistensi Pemkab serta dilakukan public hearing untuk mencari masukan dari masyarakat, disepakati beberapa perubahan ketentuan, diantaranya terhadap perhitungan indeks pungutan retribusi PBB Pansus 2 dan tim asistensi disepakati ada penurunan agar tidak terlalu membebani masyarakat, namun tetap memberikan kenaikan kepada PAD Tulungagung. Dan pada ini harapan kami Pansus 2 tidak saling menyalahkan seperti dengan polemiknya NJOB beberapa waktu yang lalu. Selanjutnya, setelah dilakukan penyesuaian sesuai dalam materi-materi rancangan perda hasil finalisasi, maka Pansus 2 DPRD Kabupaten Tulungagung merekomendasikan pada rapat paripurna hari ini bahwa rancangan peraturan daerah tentang retribusi persetujuan bangunan gedung disetujui ditetapkan menjadi peraturan daerah Kabupaten Tulungagung setelah mendapatkan keputusan evaluasi dari Gubernur, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan. Hadirin yang berbahagia, demikianlah laporan yang dapat kami sampaikan. Pansus 2 berharap setelah ditetapkan peraturan daerah ini, Bupati segera menindaklanjuti dengan peraturan pelaksanaannya agar segera bisa berjalan dengan maksimal. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.